Oke, halo, assalamualaikum teman-teman. Saya lagi di Dian's Cafe, resto makanan Belanda yang enak banget bersama bersama sahabat yang udah saya anggap jadi kakak saya gitu ya, kakak secara sosial. Dan mudah-mudahan obrolan sore ini bisa sangat asik buat kami dan asik buat Anda juga gitu ya. Oke. Sebentar, saya sambil tunggu Anda ya. Saya sambil tunggu Anda hadir, saya sambil makan dulu ya. Saya sambil makan dulu. Oke, yuk masih kita makan. Yes. Ini belum pada datang. Backlight ya. Enggak apa-apa. Oh, mereka tahu jam-jam segini atau apa? Saya tunggu Anda ya. Nanti kita bisa record. Kita bisa save. Teman-teman, sore ini saya pengen ngobrol sama Mas Raffi itu tentang logical thinking. Selama ini kan Apa baik? critical thinking. Yang Ya logical thinking. kalau kita ngomong soal SDM atau ngomong soal anak muda segala macam, ayo dong harus punya critical thinking. Ya anak muda seringkali menganggap yang disebut critical thinking itu selalu politis. Kritik selalu mesti diajukan, dihantamkan pada kekuasaan. Padahal nggak begitu. Setiap orang dibekali oleh satu fasilitas yang disebut not yet, yang belum itu. Jadi dia belum develop, Yes, masih tersimpan. Jadi potensial. Ya, potensi ya. Ya. Oke. Jadi yang the not yet itu atau istilah teknisnya the ontology of the not yet itu akan dihasilkan jadi semacam critical thinking kalau ada lawan bicara. Dan itu critical thinking selalu sifatnya diskursif. Nggak ada lawan bicara, ya Anda bisa bikin reasoning, nulis segala macam. Tapi dialektika kan nggak terjadi kan. Dialektik itu adalah DNA dari critical thinking. Yang kita sebut sekarang debat atau ngotot-ngototan. Tapi kalau ngotot-ngototan tanpa argumen kan itu bukan critical thinking. Iya. Saya kira soft skill juga diperlukan sekali supaya kita bisa amankan critical thinking. Hai, selamat bergabung. Iya, Mbak Saya bersama Marina. Baby. Kawan berpikir saya Baby. Aduh, saya cuma kawan mendengarkan. Mbak Marina. Oke. Saya lanjut lagi ya bahwa ideas evolve. Ide pikir itu selalu bertumbuh. Dan pertumbuhan itu dihasilkan karena percakapan kritis. Nah, itu intinya. Jadi ketika ada stimulus ya, ada stimulan, maka akan muncul percakapan ya, dan akan muncul pemikiran. Ya. Karena kecuali kalau yang percakapan itu hanya iya saja, tapi kalau ketika percakapan itu mungkin ada tidak setuju atau memberi masukan, maka akan muncul Iya, itu semua relasi dimulai dengan stimulan. Anda jatuh cinta pertama juga ada stimulan. Mungkin stimulan wanginya, atau tiba-tiba Anda anggap, oh ini perempuan cantik betul, tapi otaknya juga cerdas gitu kan. Lalu Anda anggap ya cantik banyak, tapi kalau cerdas dia unik. Jadi keunikan itu yang orang cari. Demikian sebaliknya kalau perempuan melihat pria itu, ya agak norak, tapi kok humornya enak gitu. Jadi itu menimbulkan sensasi dan itu yang kita sebut stimulan yang membuat diskusinya berlangsung. Nanti ada yang ketagihan humor, terus pura-pura salah WA gitu ke yang dia lagi incar gitu, apa sekarang namanya itu, lagi jadi target atau lagi apa istilah anak muda sekarang? Lagi apa ya? Mau ditembak ya, lah. PHP mau ditembak. Oh, PHP. Gitu. Nenggelap HP isinya. Jadi baik sekali kalau generasi baru itu mulai membuka percakapan. Ada media sosial, karena kalau media sosial kan kita nggak bisa lihat bahasa tubuhnya kan, itu teks versus teks. Ya. Padahal kita perlu konteks, kita perlu di dalam teks itu kita lihat konteksnya apa sehingga orang tiba-tiba menganggap oh si itu dulu, si ini pintar.
Jadi kalau kita bicara, dia bilang dungu, saya sering bilang dungu seperti misalnya. Tapi ya sambil wajah saya kan celelean. iya, lalu orang marah. Padahal sebetulnya bukan itu intinya. Jadi kadang-kala critical thinking diperlukan untuk membersihkan dimensi-dimensi yang negatif dari komunikasi itu. Jadi supaya komunikasi tidak distortif, maka diperlukan tuntunan critical thinking tuh, gitu. Ya. Tapi kalau bicara tentang medsos ya Mas ya, medsos itu unfinished communication, unfinished talk gitu ya, karena just ceblung gitu ya. Sehingga kita butuh, makanya saya sering bikin belakangan ini saya sering bikin talk show, ya, karena supaya lebih terarah, lebih jelas dan lebih ketemu mungkin ada kesimpulan atau ada ada sebuah alternatif gitu ya, pilihan alternatif apa. Nah sekarang kalau tentang critical thinking itu tentunya dibutuhkan yang namanya logical thinking. Yes. Supaya teman-teman juga tahu ya bahwa sekarang ini kita mungkin melihat banyak hal yang tidak logik, entah dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan politik atau mungkin dalam kehidupan profesional gitu ya. Misalnya orang baru pulang dari luar negeri, kemudian dia belum punya pengalaman lapangan, tahu-tahu dikasih jabatan yang dimana kompetensinya belum pas misalnya gitu, hanya karena mungkin relasi, kayak gitu kan. Itu kan nggak logik. Nah Mas, menurut Anda, ini kita bicara tentang anak muda ya, tentang halo Mbak Cindy, halo Mbak Irma. Nah ini Mbak Irma Pejaten ini pinter banget main piano nih, keren banget nih. Kapan-kapan kita diundang dong Mbak ya. Selamat sore Mbak Marina. Oke. Nah anak muda zaman sekarang ini ya, mereka banyak yang sudah selesai sekolah tinggi, ada yang dari luar negeri ya sampai S2, S3 segala macam. Saya sangat tertarik melihat hubungan antara anak muda dan bangsa, anak muda dan negara. Mas Rocky kira-kira melihat sekarang ini ada nggak rasa prihatin melihat bagaimana anak-anak muda itu memperlakukan atau peduli atau tidak peduli dengan bangsanya atau dengan negaranya? Yes. Ada fenomena itu enggak, dan itu menurut Anda bahaya enggak? Fenomena itu ada dan makin banyak justru di era akhir-akhir ini. Bulan lalu saya ada di Tokyo, ketemu dengan anak-anak muda Indonesia. Saya lagi ada acara di Tokyo, mereka tahu saya di situ, diajak. Lalu saya pergi ke tempat mereka, namanya di kota setelah Tokyo, Yokohama itu. Lalu mereka mulai diskusi itu. Mereka bilang begini, kalau keadaan Indonesia seperti ini, kami nggak mau pulang. Kalau keadaan Indonesia seperti sekarang ini, jadi ada kondisional, bukan dia nggak mau pulang karena dia udah sukses di sana, tapi dia bandingkan kalau dia pulang ke sini, pertama yang akan dihadapi adalah ketidakpastian hidup. Mereka menganggap ya itu di Tokyo, di Jepang itu dia sangat cukup hidupnya. Dan di sana damai dan tenang ya. Tidak banyak konflik. Yes. Itu satu poin bahwa dia nggak mau kembali ke Indonesia. Jadi apa istilah mereka nih, orang yang tadinya pergi cari pengetahuan, cari uang supaya bisa punya modal ke Indonesia, tapi dia tidak mau. Jadi terjadi sebetulnya brain drain gitu ya. Brain drain terjadi, capital intellectual outflow gitu kan. Intellectual capital outflow. Sekarang yang ada di Indonesia juga berpikir yang sama. Mereka menganggap bahwa saya punya teman di Amerika dan mereka bilang pindah ke sini aja mending tuh. Dan semua tertarik. Jadi yang di luar nggak mau balik, yang di dalam justru mau keluar kan. Nah itu nggak ada hubungannya dengan nasionalisme. Tentu semua merasa oke, ini saya tetap nasionalis, patriotis, tetapi
keadaan real di negeri ini membuat mereka nggak punya harapan. Tapi mereka tetap realistis, ya kan? Ya, terutama generasi umur 20-30an dia berpikir buat ya apa gunanya ideologi, apa gunanya pemilu, partai politik ngapain sih kampanye itu. Jadi mereka bahkan anggap ya sejarah Indonesia ada dia bisa baca, tetapi dia ingin selamatkan reputasi dia pribadi itu. Dia makin individual. Okay. Kira-kira itu, maybe. Jadi yang Mas Rocky temuin, Real saya temuin. real ditemuin di beberapa anak muda yang di luar negeri maupun di dalam negeri, itu mereka berarti tahu keadaan, bukan masa bodoh ya. Bukan masa bodoh, dia ngerti, justru karena dia ngerti maka dia anggap saya tunggu aja deh. Nah, menunggu itu bisa berbahaya sebab satu waktu dia keterusan, dia merasa negara saya memang nggak bermutu. Tapi tentu mereka merasa negara mereka tidak bermutu. Padahal Sebelum nggak bermutu, keluar mutunya, sebelum terjadi mutu, maka mereka lebih baik tidak di situ. Yes, itu. Karena dianggap dia mesti deal dengan birokrasi, deal dengan politik, itu bikin dia apa namanya tuh? Sakit hati. Ya, habis energinya hanya untuk betul, deal. habis energi. Setuju ya, teman-teman setuju ya bahwa ketika kita mengamati hal-hal yang mungkin tidak benar, tidak adil, tidak jujur, tidak berpihak pada semestinya gitu ya, itu melelahkan. Ya, itu istilah sebelumnya letargi gitu. Masuk keadaan yang letargi. What is letargi? Letargi itu kelelahan mental sebetulnya dan malas untuk bergerak. Jadi menganggap ya udahlah. Lebih baik menjauh. Iya, lebih baik enggak menghadapi keadaan daripada terlibat ya, dan lalu lebih baik menjauh, lebih baik tidak nonton TV, lebih baik tidak peduli, lebih baik tidak melihat, lebih baik tidak mendengar. Yes. Gitu. Dan dia punya, bagi dia tuh ya di depan handphone dia bisa connected dengan the whole world kan. Depan komputer dia bisa berbahasa basi dengan seluruh milenial sedunia. Jadi ngapain dia berbahasa basi dengan orang yang memang cuma bahasa basi kalau di Indonesia kan. Jadi gini, bahwa pendapat orang-orang yang berpikir, ada yang berpikir begini, kepada anak mudanya kepada nggak peduli sih, salah ya? Dia bukan nggak peduli, dia merasa pemerintah, bukan negara ya yang bermaksud. Pemerintah itu gagal untuk membuat mereka merasa berarti di Republik ini. Jadi semacam penolakan terhadap suasana politik, suasana kebijakan, itu mereka menunggu tuh. Kan bagi dia tuh nggak jadi warga negara itu nggak apa-apa. Dia ada warga negara dari sosial media, warga negara dari global startup. Iya, oke. Nah, yang Mas Rocky juga amati dari pihak para bapak-bapak, ibu-ibu yang disebut senior ya, elit lah. Itu mereka menyadari nggak sih bahwa negara ini dan anak-anak muda itu harus punya masa depan? Mereka menyadari atau lupa diri atau gimana sih? Karena banyak yang rakyat bawah ini bertanya-tanya gitu. Mereka nggak paham the new grammar of the new generation ini. Anak-anak muda ini dia punya grammar sendiri. Dia terkoneksi dengan anak-anak muda di tempat yang lain. Misalnya anak muda Indonesia dia bergaul dengan anak muda Brasil. Mereka menukar informasi di situ tuh. Bahkan sekarang ada kebiasaan ya kalau perlu baju kita kirim baju deh, nggak usah saling beli tuh. Kan orang Bali merasa kita kirim baju Bali, nanti kalian kirim baju dari Amerika Latin gitu. Terus sama-sama pamer di Instagram tuh. Jadi udah ada dunia lain, sebut aja the third world, dunia ketiga yang tidak dipahami oleh generasi tua ini. Jadi mereka kehilangan akses terhadap potensi generasi baru ini untuk menghasilkan Indonesia yang lain. Gitu. Sementara is it about tidak paham atau tidak willing? Bukan paham dan willing. Faktanya, secara faktual mereka tahu Indonesia bisa dibuat lebih baik melalui pemilihan presiden yang dan itu memang bisa ya. Bisa. Dan itu secara logika sangat bisa. Tapi kan tergantung dari attitude. Attitude dari the power elite gitu. Iya, berarti dia talking about attitude. Itu yang mereka watch adalah attitude dari para pemimpin. Dan mereka jengkel. Jadi kalau mereka mungkin memilih ya siapa aja deh, asal tusuk. Dia nggak peduli bahwa keadaan ini justru buruk. Tapi dia juga benar, mereka benar anak muda ini. Karena selama
situasi ekonomi dan kesosialan di Indonesia itu tidak Berantakan. ya selama tidak diberi harapan Ya. berantakan oke, tapi setelah itu mau ngapain? Ya. Nanti pemilu 2024 fungsi mereka ngapain? Cuma Ya. masuk kotak suara. Ya. Sementara mereka nggak Tidak punya peran apa-apa lah. ya dia mau bikin sesuatu misalnya pameran Indonesia susah betul buat upload gambar dia kalau lagi di sebuah daerah misalnya karena infrastruktur internetnya nggak ada. Jadi bagi mereka Indonesia itu sebetulnya sangat potensial, the land of opportunities but being managed by the opportunists. Kira-kira begitu. Nah itu tadi oportunisme itu adalah sebuah attitude, Yes, itu attitude. negative attitude, jelas ya toh, bukan positive attitude. Ya bahkan destructive attitude. Dan menarik sekali ketika Mas Rocky di sebuah video mengatakan tentang moral call, please, Yes. please para elit back to moral call. Kalau kita lihat sejarah ya, atau saya nggak tahu ya sejarah psikologi dari manusia Indonesia atau bangsa Indonesia, why this Kind of moral attitude. this worse, this so Okay. bad, this so bad condition itu happen. Itu ya kalau kita lihat ya itu pertanyaan bagus tuh. Tiba-tiba seluruh aspek yang destruktif negatif ini dia popping up, Iya. popping up di satu momen itu, Yes. momen sekarang itu. Yes. Itu menunjukkan bahwa memang proses pembentukan pemimpin kita itu gagal dari awal. Jadi peristiwa-peristiwa seleksi kader partai, kader pemimpin segala macam tidak didasarkan pada pengetahuan tentang kapasitas dia. Dan Tidak didasarkan pada kapasitas, iya. atau ada party, ada pihak yang memang merusaknya dengan berbagai cara. Ya itu satu nafas lah itu. Dia dirusak supaya bisa dikendalikan. Pada saat yang sama harusnya di elit kita itu tahu bahwa generasi kita sedang dicekoki hal yang salah. Tapi dia biarkan karena dia anggap bahwa yang penting kelompok dia itu yang memimpin. Nah, ini menarik ketika Mas Rocky bilang kelompok. Dia kan kelompok, tapi dia kan bagian dari bangsa, ya kan? Si elite. Kelompok ini, Ya. elite ini, apa dia nggak berpikir tentang masa depan bangsa? Jadi gini, yang dia pikirkan masa depan dia sendiri nah, dalam jangka pendek. padahal masa depan dia sendiri nanti akan menjadi part of bangsa kan, anak cucunya segala macam kan nanti dia akan beranak pinak, beranak cucu, nggak mikir in the future. Harusnya dia pikir dan Is it about stupidity? Stupidity plus tuh. Dan kita melihat sudah sistem itu misalnya dalam politik kan akhirnya orang tumpukan semua harapan pada para politisi. Politisi itu hari ini nggak ada yang melakukan countervailing force dalam bentuk oposisi misalnya, sehingga nggak ada yang ngawasi. Jadi kayak yang tadi misalnya the power elite ini harusnya ada yang ngawasi supaya dia tahu bahwa dia berlebihan, tidak memberi sisa pada generasi yang sekarang. Jadi dia ambil semuanya, padahal hak generasi harus juga dia siapkan. Menarik teman-teman. Para politisi tidak memberi hak, padahal rakyat kan anak muda juga termasuk rakyat kan tidak diberi hak juga untuk ikut berperan gitu ya, sehingga sepertinya gini, sepertinya sorry to say, ada yang lock, ada yang terkunci, seperti terkunci. Kita mau masuk dari mana nih untuk berperan? Dia harus dibuka dengan teori orang yang namanya juga John Locke. Oh gitu, apa tuh teorinya? John Locke itu bilang begini nih, silakan anda kuras kekayaan, tetapi anda harus sisakan sebanyak yang anda kuras supaya generasi di bawah anda juga bisa kuras hal yang sama. Itu namanya Lockean proviso. Batas. Silakan anda kuras, tapi sisakan sebanyak yang anda kuras. Di situ keadilan. Reasoningnya hak generasi itu tidak boleh dibatalkan oleh generasi di atasnya. Demikian seterusnya itu. Dan itu secara empiris pernah terjadi seperti itu.
ada pernah bahwa itu berhasil teori dia itu. Ada ideal itu dalam negara-negara Skandinavian misalnya yang welfare-nya bagus itu, demokrasi jalan itu berlaku. Dulunya begitu. Dulunya, sekarang juga begitu. Finlandia, ya negara-negara. Siapa yang menguras, siapa yang ditinggalkan? Yang dia kuras itu sumber daya alam pertama. Tetapi sumber daya alam yang dia kuras itu dia harus perbaiki supaya bisa dikuras oleh generasi berikutnya. Itu begitu terus. Kalau saya tunjukin misalnya fakta di Indonesia itu. Di era Presiden Soeharto, sumber daya alam kita yang disebut ekstraktif industri itu dikuras. Pak Harto kasih izin siapa aja boleh. Tetapi di zaman Pak Harto itu yang balik itu masih 30-35%. Oke, jadi ada yang balik ke negara. Ya. Di zaman Pak SBY berkurang, tinggal 25%. Why? Kenapa ada Oligarkinya makin hal- rakus. Jadi Dan ini hubungannya pengawasan. dengan oligarki Yes. ya. Oke. Dan pengawasan makin lemah dari DPR. SBY masih 25%. Zaman Pak Jokowi sekarang tinggal 8% yang balik. Itu bertentangan tadi dengan lokian Proviso tadi itu bahwa mestinya 33% sekarang menurun. Oke, dan Nah itu itu- menunjukkan bahwa ada oligarki yang Menguat. merampok lebih banyak di era ini. Dan itu disadari oleh banyak rakyat ya. Ya, Nah, saya tidak tahu apakah pertanyaan ini masih bisa ditanyakan atau tidak. Dalam keadaan lock itu, sepertinya sekarang lock ini, masih adakah pintu kecil untuk kita bisa, ikut berperan untuk mengubahnya? ada. Itu gejala relawan. Jadi orang sekarang kan partai-partai calon presiden semua punya relawan. Tapi kita bisa bedakan mana relawan yang secara otentik mengatakan kita ingin memperbarui Indonesia, maka kami rela untuk mendukung seorang. Tapi ada juga relawan yang menunggu amplop. Itu bedanya kan. Nah, relawan yang jujur itu dia pasti punya soft skill tuh. Kalau relawan yang asal-asalan kan skill dia itu memang menunggu disogok. Jadi secara teknis relawan itu ya relasinya uang. Ya. Kalau dia relawan jujur, relasinya adalah nilai, value, Nilai dan ideal dan ini ya moral call tadi, moral yes. call, keinginan untuk ada perbaikan, perubahan ya. Gitu. Artinya berpikir tentang dia punya sikap berkenegaraan, Nah, itu berkebangsaan. That's the point. Right? Ini Sambil ngopi. sambil ngopi. Kalau ngobrol sama Mas Rocky bisa 7 hari 7 malam ya teman-teman. Ini kita sampai baterainya habis ya, teman-teman ya. Oke. Teman-teman ngopi juga ya di rumah ya, biar asik ya. Oke. Hai Pora, hai siapa nih? Hai Rina, hai Rina, hai Dita, hai Mas Didi, hai Ira, iya. Hai Antasari, hai Kopi Pahit, aduh Mbak Iva, hai Mbak Iva, oke lah. Mbak Yeni apa kabar? Oke, sip, oke. Sambil makan-makan singkong ya di rumah ya. Oke. Nah, anak muda, balik pada anak muda. Oke. Sekarang kalau menurut Mas Rocky sambil nyam-nyam juga dong. Ini nggak ya, apa-apa. saya sebagai anak muda ya. Oh sebagai anak muda ya? ngemil Sebagai kopi. mantan anak muda apa anak muda? Saya masih muda. Apalagi saya dong berarti ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang relawan sudah cukup clear sih sebetulnya. Ada relawan bayaran memang, ada relawan yang bukan bayaran tapi relawan kepercayaan karena Yes. because dia bergerak karena Yeah. rasa kepercayaan gitu ya. Dan Sekarang anak muda. Adakah kira-kira ya sebuah langkah edukatif ya, atau langkah intelektual yang bisa dilakukan gitu ya untuk membangun atau bangun bareng-bareng gitu ya, untuk berkesadaran halo ini negara kita lagi kayak gini loh, karena banyak juga yang saya baca nggak ngerti. banyak dalam sebulan ini saya diundang udah 3 kali youth camp gitu. Dan mereka bikin Youth camp itu mahasiswa atau SMA atau apa? campur, ada anak SMA, anak mahasiswa, ada profesional muda segala macam. Jadi mereka berkumpul biasanya ke gunung atau di lembah itu buat bicara tentang 2 hal. Yang pertama soal environmental
environmental ethics itu. Karena menganggap Indonesia terikat dengan protokol lingkungan, tapi kok Indonesia merusak lingkungan, ekstraktif industri, IKN segala macam itu. Yang kedua soal persahabatan. Oh, Ya, friendship. yes. Like our friendship. Ya, itu, Atau beda? enggak, itu sama aja, kimianya sama. Oh, okay. Yaitu, What's matter with the friendship? ya, mereka menganggap friendship mereka itu dihalangi ya oleh politik. Karena soal tadi buzzer, fanatisme segala macam itu. Jadi mereka mau singkirkan barrier-barrier politik ini. Nah, persahabatan itu yang sebetulnya potensial untuk menghasilkan kembali Indonesia. Persatuan ya? Iya. Nah, persahabatan dan persatuan itu yang harusnya dimengerti oleh calon-calon presiden. Nah, kita kan sekarang mesti. Ya, tapi tergantung calon presiden siapa Ya dong. kan itu kita Ya kan? nanti kita seleksi nanti. Soalnya harus dimengerti oleh calon presiden yang seperti apa. Kalau memang maunya memang pecah-pecah ya. Nah, saya biasanya kasih ceramah di situ soal environmental ethics dan soal What do you say to them? bahwa lingkungan itu merawat kita, bukan kita yang merawat lingkungan. Jadi kalau kita nggak merawat pun nggak apa-apa tuh, biarin dia tumbuh. Tapi justru yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan itu udah lebih berbahaya dari yang dilakukan lingkungan sendiri terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau gunung meletus, ya oke, kebakaran hutan yang akibat petir itu biasa aja tuh. Tetapi yang dilakukan manusia itu melebihi kerusakan yang dibuat oleh alam sendiri. Misalnya? Ya, menggali-gali beton, nanam beton di Kalimantan itu kan merusak kesuburan tanah, hak cacing untuk berada di ibu kota negara itu pergi. Artinya secara ekologi berbahaya. keliru, bahaya. Ya, Oke. Jadi poin-poin itu yang bagi mereka penting. Tapi juga mereka menganggap bahwa calon pemimpin kita itu nggak ada yang berkualitas leader, semuanya berkualitas dealer aja tuh. Karena nggak jujur untuk mengatakan visi misi mereka. Jadi selalu disembunyikan dengan slogan-slogan. Padahal orang bisa tanya aja kan, Anda mau jadi presiden, Anda mau selamatkan lingkungan atau mau selamatkan beton IKN misalnya, itu konsekuensinya dia mesti jawab kan. Nah, di situ diperlukan moral clarity itu. Oke, secara moral saya tahu itu penting buat pameran kekuasaan itu, bahwa itu mercusuar, tetapi di pihak lain itu membuat Indonesia jadi sorotan dunia bahwa Indonesia itu perusak hutan nomor satu. Sekarang image-nya tuh menjadi so worse ya. Ya. So worse. Dalam hal apa aja tuh Mas? Worse-nya tuh apakah dalam HAM, apakah dalam masalah lingkungan atau apa? Dalam HAM juga begitu. Kita lihat KUHP yang baru. Di situ isinya delik politik, orang nggak boleh kasih kritik gitu, dianggap kritik itu hinaan. Dan itu di watch justru oleh internasional. Saya baca kemarin Amerika kasih negatif point bahwa Indonesia drop democratic indexnya itu karena KUHP itu. Jadi banyak hal yang membuat generasi baru itu menganggap ini negara ini harusnya tumbuh secara etis, bukan sekedar tumbuh secara teknis. Yes. Itu the whole story of the rise and fall of Indonesian democracy. Iya. Itu. Justru kenapa semua banyak hal di lock? Itu karena mungkin tidak benar. Artinya tidak benar karena ada ketidakbenaran di situ. Iya. Kalau memang benar dan luhur, kenapa harus di lock? Ya justru itu, jadi orang kan pintu yang dikunci itu orang ingin intip ada kejahatan apa di dalam. Mungkin romance, tapi mungkin juga kriminal. Kan hal-hal sebenarnya itu yang jadi kuriositas kita. Dan anak muda merasa kalau begitu kita cari habitat lain tuh. Yaitu nggak usah peduli pada politik. Jadi dia justru menghukum politik karena politik tidak. Tapi kalau tidak, anak muda tidak peduli, semakin tidak peduli pada politik, maka yang bermain akan semena-mena maunya sendiri bermain, dan korbannya menjadi rakyat. Betul. Tapi bagi generasi baru ya kita nggak bisa paksa dia. Kalau dia bilang lo ikut dong, dia bilang partai mana gue masuk, kita nggak bisa tunjukkan partai ikut partai mana. Jadi udah lock juga blok.
Ya, ya. terkunci sekaligus terhalang. Terhalang. Ya. Nah itu kan itu ekspresi anak-anak muda ini, ya udah main TikTok aja kan, main TikTok lalu startup mulai segala macam. Tapi mereka terkoneksi dengan satu ide bahwa sebaiknya mungkin mereka berpikir kayak beruang, dia diam aja tuh, menunggu musim dingin selesai. Nunggu ya. Ya dia hibernasi tuh. Nah, hibernating ini, politik of hibernating bagi generasi muda ini mesti dipahami oleh generasi tua bahwa itu protes sebetulnya terhadap generasi tua yang memblok mereka. Ya, saya mau tanya nih ya, teman-teman, saya belum pernah tahu, belum pernah baca, juga belum pernah alami. Negara kita pernah nggak ada dalam keadaan sekarang ini yang Mas Rocky baca? Anda kan pembaca, kalau saya kan bukan ya, saya bukan pembaca yang baik gitu ya. Nah, pernah nggak ada satu masa di masa lalu gitu yang keadaan ini nih pernah terjadi? Pernah tahun 30-an. Tahun-tahun 30-an. Is it exactly the same? Yes, sebelum Indonesia merdeka, seluruh pemimpin pikiran dan intelektual, junto politician ditahan Belanda. Jadi ada satu masa ketika Indonesia kehilangan acuan pikiran karena para pemikir ada di penjara semua. Termasuk Bung Karno dan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syafrir, semuanya ada di penjara. And then? Dan itu yang menyebabkan pendidikan politik itu terhalang, sehingga muncul arogansi, sifat-sifat buruk dari manusia kalau nggak dituntun oleh pikiran, dia langsung jadi oportunis, jadi pragmatis, jadi banyak pengkhianat. jadi banyak pengkhianat. Nah itu periode itu tuh. Nah saya bayangkan periode yang gejala yang sama juga ada di periode ini. Itu kehilangan kapasitas untuk bertengkar secara konseptual. Nah bedanya ketika tahun 30 elit berpikir kita ditahan oleh Belanda. Sekarang elit berpikir kita ditahan oleh oligarki. Oleh oligarki. Yes, itu kan banyak. Artinya pakar. penjajah juga kan? Justru itu penjajah dalam bentuk soft power, dalam pengertian negatif gitu. Dijajah oleh amplop, dijajah oleh iming-iming komisaris, dijajah oleh capital. Jadi prosesnya sama. Pemburukan bagian dari masyarakat yang harusnya dituntun berpikir. Para dosen banyak yang dibeli oleh korporasi. Pakar-pakar HTN disewa oleh negara nggak bisa kritis lagi terhadap keadaan. Gitu. Yes. Ya sebetulnya masyarakat sudah, terutama yang educated, sudah paham sih soal kayak gini gitu ya. Yang jadi pertanyaan itu memang yang jadi pertanyaan dan harapan itu adalah masihkah kita punya harapan? Ada, ya? tetap kita selalu dari the not yet is coming. The not yet is in the making. Jadi the potential is still there. but unseen yet, still unseen. Yes, or undeveloped. Ya itu, ya undeveloped artinya Unappear, belum muncul. Iya, tuh. Dan bagian itu yang mau kita back up supaya ada kejernihan baru datang dari anak-anak muda yang nggak peduli dengan negara, nggak peduli dengan pemerintah, tapi dia peduli dengan politik after election. Politics after election. Oke. Masih ada harapan terhadap satu generasi gitu ya, satu generasi yang masih belum muncul gitu ya. Iya, the not yet kan akhirnya potensial, dan selalu kita mesti beri semacam keyakinan bahwa negeri ini nggak akan bangkrut. Yang bangkrut itu pemerintah, negara nggak bangkrut. Sebetulnya moral dari pembicaraan kita adalah ada optimisme, tapi optimisme itu nggak boleh kita tagih lalu langsung diperlihatkan, karena justru sense of optimism itu ditabung pelan-pelan oleh generasi baru. Mereka menunggu satu momentum ketika para politisi yang busuk dan uzur ini sudah berakhir, mereka baru munculkan. Karena kalau sekarang dia menganggap ya percuma dia ikut berpartisipasi, dia itu cuma akan memperkuat oligarki. Karena pemilu sering mereka anggap sebagai itu kan ternak-ternak oligarki. Dakocan, yes. Gitu. Iya. Oke. Oke, Mbak Dita. Oke, Mbak Mas Didi, aduh, Dende, apa kabar, Bunda Nasa? Oke, kayaknya cukup gitu ya, Mas Rocky. Oke, nanti kita sambung sesi kedua di Surabaya. Oke, good. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah ikut gabung di sini. Salam kami dari Jakarta, dari Kemang.
dari apa namanya Dians, Dijan. di Jans Cafe. Sampai ketemu insya Allah di Surabaya. Bye, assalamualaikum. Bye bye. Akhiri, yes.